رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خصين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 16. Adapun apabila jatuh najis ke dalam air yang 2 kulah atau lebih, maka ditilik, dilihat, dianalisa. Jika tiada mengubahkan najis itu akan air tersebut, maka sucilah dan mensucikan juga. Tetamulah karena sabda Nabi SAW. Jadi asal 2 kulah aja biar betuyuk najis, tapi syaratnya ada berubah 3 sifat, warna, bau, rasa, maka suci, mensucikan. Arti suci boleh diminum, arti mensucikan boleh dipakai untuk berwudu, mandi wajib dan membersihkan najis. Nah, pada dalilnya karena sabda Nabi SAW, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al-khubusa." Kalau disambung lam yahmilil khubusa. Artinya apabila sampai air itu 2 kulah, maka tiadalah ia menerima akan najis. Artinya kawa menyandang kita. Kada kawa dipadahkan banyu itu jadi najis, karena inya kawa menyandang najis tersebut. Tapi dengan catatan kada berubah bau, warna dan sifat. Yakni menolakkan ia akan najis tersebut. Nah, walaupun najisnya ada cuma dihukumi tertolak. Maka tiadalah najis air itu dengan dia, kada apa-apa aja kita boleh digunakan. Sama ada najis itu beku atau cair. Kamih misalnya, bakamih dalam banyu tapi 2 kulah, rasa iya rasa kamih, kan rasa banyu kan masih rasa banyu, kada apa-apa. Satu syarat baunya bang, bau kamih, bau banyu, masih bau banyu. Warnanya bang, masih warna banyu asli. Nah, berarti boleh dibawa bodoh, ada apa-apa. Sekalinya pengen percoba kami situ pulang mencoba mentes nih, sekalinya timbul berubah rasanya. Nah, berarti kata kau lagi dipakai bodoh. Nah, itu. Dan tiada wajib menjauhi. Nah, kada wajib kita menjauhi daripada najis ketika menggayung daripada air itu. Lah, tapi sekadar 2 kulah. Banyu tadi kan jumlahnya 2 kulah atau lebih. Lalu kita hendak berwudu, menggayung di situ, tapi banyunya tadi ada najisnya di situ, kan berwudu di situ boleh, bercibok di situ kan boleh juga. Ada wajib kita menghindar terlalu menjauhi, benar kada apa-apa, asal jangan najisnya yang cibok. Kada apa-apa biar najisnya misalnya di sini kita manu tangan di sini parak bener kok tuh, kada apa-apa, kada wajib menjauhi. Yang penting jangan najisnya yang dicibok gitu. Sekadar 2 kulah hanya harus baginya, arti harus itu silahkan, boleh-boleh saja baginya menggayung pada barang, maksud barang itu wilayah tempat yang dikehendakinya. Nah, kulam ini nah di situ ada najis, tasar aja hendak parak najis itu kagak tambah baudunya, boleh-boleh aja. Ada apa-apa, tasarah barang tempat yang dikehendakinya. Yang penting bukan najisnya yang dicibok. Nah, itu. Hingga daripada tempat yang hampir dengan tempat najis itu sekalipun. Nah, tapi ini yang lebih 2 kulah ya lah, atau yang pas 2 kulah atau lebih. Dan jika syak ini ragu-ragu akan air, adakah air itu sampai 2 kulah atau tidak? Ragu-ragu nih, sampai kada. Nah, maka yaitu tiada mengapa, boleh aja kita gunakan untuk berwudu walaupun ragu-ragu, karena mengamalkan dengan keadaan air itu suci pada asalnya. Kita bilang di rumah kawan hendak berwudu, hendak bertakon ngalih juga, kalau kepini dipadahkannya terlalu apik beneran aja, terlalu hati-hati aja. Bila hendak berlangkah bertakon, ini ada najis aja,
Bulan kah takun pulang najis. Jadi kan ngalih juga loh kok, jadi banyak bertakun banyu pulang nih sampai kedua kulah kadak aja. Nah jadi kita dikira-kira dilihat yang pelajaran yang sadapa yang semalam ngirpnya nah, yang sadapa seperempat kah. Nah bon ini antara aku nih antara aku nih aja bisa lebih pas dua kulah atau bisa kurang. Nah ambil yang pampas saja tuh, boleh aja, boleh bodoh di situ karena kita memandang pada asalnya banyu itu hukumnya suci. Biar kurang dua kulah mun banyunya suci boleh aja bodoh. Nah itu maksudnya. Jadi sebenarnya kada berat adalah agama nih. Ada kita banyu tetamu banyu di tengah jalan musafir bang nih. Anak bodoh banyu itu bertulisan halal untuk bodoh, ada tulisannya situ. Halal untuk mau, nah berarti boleh kita bodoh situ. Kalau usah berpikir kalau kopinya tikusnya mahirai di sini aja, hancur, lalunya bagabung lawan banyu ini, banyu sedikit bisa kada sah lagi di bodoh aja. Itu perkiraan kita, jangan ada kayak itu. Ya kalau kita lihat kada ada tahi tikusnya, walaupun banyunya kurang dari dua kulah, jangan-jangan gajah bakal kami di sini aja, pian misalnya leh. Nah padang belantara bang nih. Nah kada usah nangka itu. Kalau kita akan melihat ada najis bodoh, kada usah mudah kayak kalau kok nangka itu. Kalau kok aja. Nah kalau kok kada aja kita juga. Nah kalau kok pina ada apakah di sini? Kalau kok kada aja kita. Nah itu anunya caranya tuh, cara berpikirnya. Kalau kok kita jadi diikut ular, kalau kok kada. Nah kan mau timbang kalau kok juga baik kalau kok kada. Dan jika ada air, nah jadi boleh aja itulah memandang kepada asalnya banyu itu suci. Dan jika ada air yang dua kulah itu pada dua tempat, nah ini masalah baru. Ada banyu itu walaupun dua kulah lah, ada pada dua tempat daripada bumi. Jadi di bumi ini. Tapi ini bisa juga di drum, kalau jadi gunakan pemahamannya dua drum. Jadi banyu itu ada di dua tempat, satu tempat kadang mencapai dua kulah bang ini. Tempat yang sebutnya kadang mencapai dua kulah. Tapi, nah, dan ada di antara keduanya tempat itu sungai yang kecil, yang tarus. Nah arti yang tarus itu tuh yang tembus. Nah tulis tembus itu, yang tembus kepada keduanya. Maka dan berhubunglah air yang dua tempat itu. Nah jadi banyu ini ada di sebelah sini sebuting, ada di sebelah sini sebuting lah, dua tempat tapi berhubungan sama kayak drum, di sini drum tapi ada pipa di bawahnya. Nah berhubungan dong itu. Drum yang pertama kada mencapai dua kulah, drum kedua kada mencapai dua kulah. Tapi ada pipa berhubungan keduanya, amun digabung dua kulah nih toh. Atau di sini talaga halus, susungaian kecil, lulubakan dia kita. Di sini lulubakan, tapi ada saluran banyu di situ. Nah, mun lulubakan pertama ini kada sampai dua kulah, lulubakan keduanya kada sampai dua kulah juga. Tapi mun digabung nyata dua kulah sudah. Tapi ada sungai halus itu yang tarus, yang bertambusan. Nah, karena bertambusan dan berhubunglah air yang dua tempat itu. Nah, pahamelah. Nah kayak apa hukumnya itu. Dan sekalinya amunnya normal aja, bersih aja banyunya, kada najis, kada apa-apa bawa aja bodoh tuh, ada masalah. Kada jadi pamandiran di kita. Yang jadi pamandiran ini dan jatuh najis. Nah ini jadi pamandiran dan jatuh najis ke dalam salah satu tuh suatu tuh, maksudnya salah satu daripada keduanya. Nah suatu tuh tambahi satu, maksudnya salah satu daripada keduanya. Jadi kubangan atau lulubakan yang nomor satu dan lulubakan yang nomor dua, salah satunya ninto keguguran najisnya kelihatan. Maka kayak apa hukumnya ninto? Padahal kan mau digabung jadi dua kulah. Nah tuh ada pulang sesungaian halus yang menghubungkannya ninto. Nah maka ditilik ya sidin. Jika ada sungai itu, artinya lulubakan itu atau drum itu, nah maksudnya kias ke situlah. Picik, arti picik ini sempit. Nah, bila sesungaian yang sebutingnya itu nah sempit lagi tiada dalam, maka sudah kubangannya halus saja dan kada dalam pulang anunya tanah tabukannya tadi.
Sekira-kira maksudnya yang mana jika digerakkan salah satu daripada dua air itu, jadi yang di sebelah kanan, luang yang di sebelah kanan kita garak-garakkan banyunya, niscaya tiadalah bergerak air yang kedua. Nah luang yang di sebelah kiri itu kada bergerak banyunya walaupun ada berhubungan. Sama nang kayak drum tuh, ini drum. Permasalahannya drum ini halus, kada mencapai 2 kula, ini pun halus kada mencapai 2 kula. Nah amunnya mencapai 2 kula harus dibahas lagi nih lain pemandiran lagi. Ini kada capai 2 kula, kada mencapai 2 kula, tetapi ada berhubungan di bawahnya, selang atau peralon kan adanya itu. Nah itu salah satu di antara dua drum itu ada keguguran najis. Nah ini lalu jadi pemandiran. Apakah dihukumi hukum asal kan bilanya banyunya sampai 2 kula ada najis, selama kada berubah boleh jadi bodoh ya kalau. Nah ini memang kayak kasusnya. Salah satunya tadi keguguran najis. Nah makanya sidin kita lihati dulu, kita guyang-guyang salah satu dari 2 drum tadi atau 2 susungaian atau 2 lulubakan tadi diguyang-guyang lah salah satunya daripada 2 air itu, niscaya coba ulangilah, yang mana jika digerakkan salah satu daripada 2 air itu, niscaya tiadalah bergerak air yang kedua dengan gerak yang keras, maka air yang kedua tempat itu kedua-duanya jadi najis lah. Nah anggap 2 buah drum aja, nah 2 buah drum itu ada selang menghubungkan antara 2 ini, tapi ini kada sampai 2 kula, kada sampai 2 kula, memang ada tetarusan bang ini berhubungan kan banyu tadi, salah satunya keguguran najis. Kayak apa hukumnya banyu 2 ini walaupun sampai 2 kula mau digabung. Nah permasalahannya kita lihat dulu, kita guyang-guyang banyu di sini diaduk-aduk, jangan on tangan aduk, on tangan kita mustamal jangan, kecuali tangan kita belum dipakai untuk bodoh lagi dan bersih dari najis, aduk kayak taputar nih banyunya nih, taputar kan di sebelah sini bergoyang dengan goyang yang keras. Bilanya banyu sebelah sini bergoyang juga, bila kita simbah tempat jualnya bergelombang di sini. Nah berarti coba lihat di sini, ternyata ada bergoyang di sini banyunya baumbak, di sini kada. Ya kalau sini nih, maka apa hukumnya nih toh? Maka najislah kedua tempat itu, maka air yang kedua tempat itu najislah. Paham napi nek? Jadi najis. Nah apa alasannya? Adapun, nah penjelasannya. Adapun air yang jatuh ke dalamnya oleh najis, tempat yang di situ dijatuhi najis toh. Kenapa disebut najis? Maka yaitu zahir, artinya dasarnya nyata aja sudah, alasannya kan memang najisnya di situ. Wajar lah disambat itu jadi dihukumi najis. Pahamain oleh itu zahir. Adapun air yang tempat air yang dijatuhi ke dalamnya oleh najis, itu maksudnya lah, maka yaitu zahir. Arti zahir itu alasannya itu jelas saja sudah, memang najisnya mencongkong di situ. Nah, sedangkan yang sebetulnya apa kan kada mencongkong di situ najis. Kenapa juga tempat najis? Nah, dan adapun air yang kedua yang di situ kada ada najis, maka yaitu jadi najis juga. Sebab, nah iya sebab berhubung dengan air yang kana najis. Titik. Nah, sebab karena ia berhubung dengan banyu yang kana najis, tempat juga jadi najis. Nah, karena ini berhubungan pang dengan banyu yang bercampur dengan najis, tempat juanya bernajis. Tapi nya mau digabung jadi 2 kulah aja bujurai, tapi ada bujur-bujur menyatunya tuh, ada bujur-bujur menyatu. Cakanya yang digoyang tadi bergoyang dengan keras berarti menyatu narannya. Nah paham itulah. Tapi ini permasalahannya tadi wadahnya, lubaknya atau susulungannya atau susungaiannya halus tadi atau drum tadi, salah satunya tadi kada mencapai 2 kula, kedua-duanya tempat tuh kada mencapai 2 kula. Amun drumnya ini mencapai 2 kula, ini mencapai 2 kula, ini kada usah dibahas lagi nih. Habis pemandiran sudah. Pahamailah. Nah. Dan jika ada sungai itu luas, nang kayak danau lah misalnya ini nah, telaga, lagi dalam, luas dalam berarti kan banyunya banyak tuh.
Sakira-kira maksudnya yang mana jika digerakkan salah suatu daripada keduanya, ini sama kasusnya berhubungan juga, tapi drumnya sama-sama ganal. Niscaya bergeraklah air yang kedua dengan gerak yang keras, maka air yang pada dua tempat itu sucilah ia. Nah, ya kalau jadi kalaunya digerakkan banyu yang salah satu di antara dua tempat tadi nih, yang salah satunya tempat bergerak dengan gerakan yang keras juga bergelombang, sucilah ia banyu tersebut walaupun ada di salah satunya najis. Tapi walaupun kurang dua kulah kedua-duanya, tapi mendigabung jadi dua kulah. Paham itulah? Inilah sekaliannya. Nah, sucilah ia, inilah sekaliannya pembahasannya jika tiada najis itu mengubahkan. Nah, mun najisnya itu yang ada kadang mengubahkan tiga sifat. Di situ pulang inilah kadang mengubahkan tiga sifat, baunya, warnanya, rasanya kadang berubah. Nang kayak ini nah kan dua buah cangkir nih, anggap dua buah cangkir. Nah, ini drum kurang dua kulah, tapi pin pasang sini peralun kan apa namanya tuh, walaupun ganal misalnya peralunnya di bawah ke mandak, di atas terserah aja di mana kah, kada masalah nih tuh. Tapi ini kurang dua kulah keguguran najis di sini. Nah, kayak apa caranya? Padahal ini kan hukumnya hukum asal, bilanya selama dua kulah keguguran najis biar kada berubah bau, warna dan rasa, boleh suci mensucikan. Nah, kita lihat itu loh, bila inya kada berubah juga ini sama kayak kada berubah juga bau, warna, rasanya kayak banyu asli juga masih. Nah, tapi ini kan kurang dua kulah pembahasannya, tapi bergabung. Nah, ada betarusan. Nah, caranya tadi digoyang-goyang banyu di sini. Bila di sini tempat bergelombang, suci, boleh bawa bodo. Mun digoyang-goyang di sini atau digoyang-goyang di sini kada bergelombang, nah berarti kada boleh dibawa berwudu, berarti hukumnya najis. Ini najis ya. Kenapa jadi sini najis? Ini memang jahir alasannya, memang mencokong najisnya di situ, jadinya kurang dua kulah. Ini pang, maka kada ada najis di situ. Ini berhubung dengan air yang bernajis. Paham itu lah. Nah, itu. Dan jika mengubahkan najis itu akan sekalian air itu berubah, warnanya kah berubah, baunya kah atau rasanya kah berubah ke najis-najisan, maka air itu jadi najislah dengan ijma'. Kesepakatan sudah. Bila nyata berubah sudah, biarpun dua kulah, biarpun sungai ganal, tapi nyata berubah. Sungai Matapura misalnya, tapi berubah lawan yang jadi yang larut itu seluruhnya najis bertahan. Kada kawa juga. Sama ada ubahnya itu banyak atau sedikit. Bila sudah berubah, apa yang berubah tadi? Tiga sifat semalam. Baunya berubah, sudah bau najis. Rasanya rasa najis. Najis apakah? Warnanya warna najis sudah. Kada kawa lagi dipakai untuk mensucikan. Apalagi mun suci kada juga suci mensucikan bagiannya. Arti suci itu kalau boleh diminum, boleh dimakan. Arti mensucikan boleh dipakai untuk berwudu. Dan jika ada ubahnya itu dengan sesuatu, dengan satu lah. Dan jika ada ubahnya itu dengan satu, jangannya kan bila satu dengan suatu itu belain pemahamannya. Kalau suatu itu sesuatu, kalau satu itu one ini satu. Nah, di sini maksudnya satu. Jika ada ubahnya itu dengan satu sifat, nah satu sifat daripada segala sifat yang tiga sekalipun, walaupun yang berubahnya hanya satu sifat aja, kada ketiga-tiganya, tetap dihukumi najis walaupun banyunya banyak tadi. Nah, tapi bila berubah salah satunya tadi. Dan sama ada najis itu mukhalid atau mujawir. Arti mukhalid ini tahambur langsung dalam banyu, mukhalid narannya. Kalau mujawir bang masih kelihatan najisnya betukul. Nah, kada tahambur. Dan sama ada ubahnya itu mahsus. Arti mahsus itu berubahnya nyata, benar, kelihatan kerasaan. Asalnya rasa banyu tawar imbah tercampur najis itu dirasai masam langsung. Nah, itu mahsus narnya. Arti mahsus itu secara hissi, secara jahir jelas berubahnya, kelihatan oleh mata. Asalnya putih warna banyu, sekarang timbul kuning warnanya, itu mahsus narnya. Atau berubahnya pada takdir. Arti pada takdir itu perkiraan kita. Memang kuat itu berubah, tapi kada kelihatan. Misal anak kita warna kami anak tuh putih juga,
tak campur banyunya asal lebih 2 kulah lah. Nah, tapi anak kita tuh bekami 10 kali di situ. Berarti kan kita yakin sudah tuh pasti berubah, sebab banyunya tuh sekitar 2 kulah lebih sedikit aja mendapat banyu 10 kali itu 10 kali bakami di situ, maka sekali bakami secangkir gandang tuh pulang. Berarti kan 10 cangkir hitungannya tuh. Yakin kita berubah sudah, tapi perubahannya tuh kada kelihatan. Kenapa? Karena warnanya sama, warna kami itu sama dengan warna banyu. Kada kelihatan. Dicium-cium pun kada kelihatan, tapi kita yakin banyu itu berubah. Nah, maka ditakdir, naranya arti takdir itu dikira-kira ada perubahan di situ. Pahamailah? Dikira-kira. Maka kayak apa cara mengira-ngiranya? Nah, jika cara mengira-ngiranya serta atau pada takdir seperti, nah itu seperti tuh pin apa bacanya tuh sumrah lah. Nah, seperti itulah tulisi kalau yang kabur apanya kada betitik lo tuh titiki seperti jatuh tuh jatuh. Nah, seperti jatuh pin kabur lah. Nah, seperti jatuh kepada air itu najis yang menyerupai dia pada sifatnya. Hah, kayak kami tadi ya kalau. Nah, maka diubahkannya akan dia. Maka merubahlah air najis itu akan banyu, akan dia banyu pada takdir. Arti takdir itu pada perkiraan. Maka jika ada najis itu pada asalnya bersifat dengan sekalian sifat yang 3, nah, yang menyalahi ia akan sekalian sifat air, kemudian maka hilang sekalian sifatnya itu hingga jadilah ia serupa dengan air pada sekalian sifat-sifatnya, seperti bahwa adalah najis itu pada asalnya baginya ada bau dan rasa dan warna yang menyalahi ia akan warna dan bau dan rasa air, kemudian maka hilang baunya dan warnanya dan rasanya hingga jadilah ia serupa dengan air pada warnanya dan pada baunya dan rasanya, maka hendaklah kita takdirkan ia akan najis itu bersifat dengan sekalian sifat yang keras itu yang menyolok, yang menyalahi akan sekalian sifat air, seperti ditakdirkan ada bagi najis itu warna seperti warna darah dan bau seperti bau kasturi minyak harum nih, dan rasa seperti rasa cuka. Dan jika ada najis itu pada asalnya tiada menyalahi akan air melainkan pada satu sifat saja daripada segala sifat-sifatnya yang 3, kemudian maka hilanglah sifatnya yang menyalahi itu hingga jadi serupalah ia dengan air pada sekalian sifatnya, hendaklah kita takdirkan najis itu bersifat dengan satu sifat yang keras yang mencolok daripada najis sifat, jadi daripada jenis sifatnya yang hilang juga, tiada sifat yang lainnya. Maka jika ada sifatnya yang hilang itu bau bau misalnya, hendaklah ditakdirkan najis itu bersifat dengan bau yang keras seperti bau kasturi. Titik. Paham sudah pian lo kok? Jadi ini pemahamannya jelas. Nah, mulai yang tadi namanya mulai mana tadi? Mulai yang seperti jatuh najis ini nih. Jadi ini banyunya masih sampai 2 kulah juga. 2 kulah juga sudah banyunya, cuma keguguran najis. Nah, najisnya ini kada kelihatan walaupun asalnya kelihatan. Nah, asalnya memang kelihatan. Apa yang kelihatan? Bisa baunya kelihatan, warnanya kelihatan, atau rasanya. Amun mencongkong bangja itu kan ketiganya sudah tuh. Sudah mencongkong najisnya itu berarti situ ada mengandung bau, ada mengandung rasa. Najisnya tadi kelihatan sudah bendanya. Nah, ini kan sudah dibahas lagi. Kalau yang mencongkong najisnya tuh, tai cacaknya ada mencongkong, kada perlu dibahas. Ini permasalahannya kita melihat najis itu memang masuk ke situ, tapi hancur sudah. Nah, kada kelihatan lagi, dicium-cium kada bau najis, dirasa-rasai kada rasa najis, warna-warnanya kada warna najis lagi banyu tadi. Nah, maka takdir nanti itu kada kawa kita memadahkan ini kada banyu najis, karena kita melihat sendiri kucing bahira di situ, langsung melihat. Nah,
Cuma karena kalalawasan misalnya tahi kucingnya tuh tahambur hilang dan kita cium kada ada bau tahi kucing. Paham lah biar nih. Nah, berarti dihukumi najis banyunin tuh. Kayak apa caranya aja? Jadi takdir atau tidak itu dikira-kira. Nah lihat ya dulu, sedangkan ini banyunya kan kalau banyu sedikit, ampih kada usah dipandir lagi nih. Kalau banyu sedikit jelas najis sudah. Lah, ini banyunya sampai 2 kulah. Berubahkah kadakah? Kalau perubahannya jelas, nyata, kada usah dipandir juga, kada kok dipakai wudu. Nah ini permasalahannya, dicium-cium kada bau najis. Paham lah pian nih? Dia rasa-rasa kada bau najis dan dilihati warna kada warna najis. Tapi banyunya sampai 2 kulah. Dan najisnya kada kelihatan lagi. Tapi kita yakin di situ tadi anak kita aja bakal 10 kali sudah. Situ. Nah, maka ditakdir atau ditakdir itu dikira-kira amunnya sampai 10 cangkir bakami itu amun dikumpulkan bisa kayak anak gunung saja kita. Nah berarti kan cakanya yang jadi ditakdirkan menjadi sebuah benda pulang nih, bisa kayak anak gunung, berarti becungkung najisnya saya itu dan nyata sudah berubah. Nah maka kada usah dipakai lagi nih tuh banyunya tadi. Tapi itu mentakdir nih tuh kada wajib juga lah, hukumnya sunnah nih tuh. Nah, kalau kita yakin asal banyunya 2 kulah lah, yakin kada berubah bau, warna dan rasa, langsung bau itu boleh juga. Kenapa? Karena kita mengambil pemahaman dari sisi kada berubah bau, warna dan rasa. Ke situ pulang kita mengambilnya. Yang tadi kan kenapa dikira-kira? Karena kita melihat kenyataan fakta pang tadi, emang anak kita bakal belang-belik kami di situ. Nah, maka kita takdir, kita perkirakan dulu, dianalisa dulu. Berapa derajat kamihnya ini nah. Nah ya kalau berapa sama nang kayak tahi cacak tadi kita misalnya di bawah imbir ini kan ganal 2 kulah bang. Tapi kita melihat warik bahira di situ, nah gantung bahira kita melihat proses gugur ke wadah kita tuh. Maka ngarannya warik kan bahira tuh ganal tahinya ujar nih lah. Nah, topang sekalinya hancur langsung sih kada kelihatan lagi bendanya. Asalnya kelihatan maka kita takdirkan, kita kira-kira baik mengira-ngira dari segi baunya. Kalau memang warik itu khasnya bau, maka baunya kita kira-kira ubilnya banyak nang kayak ini, kira-kira berarti baunya tuh nang kayak itu menyengat benar. Nah berarti kadang kok dipakai bodoh tuh. Tapi itu dikira-kira. Kalau kita yakin mengira bahwa asalnya banyunya asal 2 kulah aja dan warik tadi tahinya kada sampai merubah derajat banyu tadi, karena baunya kada berubah juga, rasanya kada berubah juga, warnanya kada berubah juga, langsung bau bodoh boleh. Nah, arti ditakdir itu dikira-kira. Paham itulah. Atau misalnya kayak ini, nah contoh sekali itu kan masalah bau, masalah warna, tadi disinggung masalah warna juga di sini. Warna itu ada warna apa tuh kasumbang darahnya, yang pewarna makanan, pewarna pakaian enggak? Nah kasumbang darahnya gugur kasumba kita segayung, maka kasumba itu asalnya warnanya merah, harusnya banyu tuh merah juga. Kalau sudah warnanya banyunya merah, kada kok dipakai bodoh lagi. Tapi kenapa timbul banyunya itu kada merah? Kasumbanya basi, kasumba kada luarsa. Jadi kada hilang warnanya, kada sanggup mengubah warna tadi. Nah, tetapi banyunya tadi warna putih kayak biasa juga, tapi di sisi hukumnya tercampur sudah dengan kasumba tadi. Nah, maka ditakdirnya dikira-kira. Dikira-kira ini mun sampai yang kasumbanya sagayung ini berarti bercampur dengan yang sesuatu sudah kada cakanya seandainya normal aja kasumbanya tadi jelas sudah berwarna banyu ini, berarti kan aku dipakai bodoh tuh. Atau benarnya mengira-ngira, atau tadi berang sini cuka tadi ya, kalau kaguguran cuka. Nah rasa seandainya cuka tuh gugurnya seini sabutul ganalnya tuh, sabutul yang kicap ganal tuh, walaupun banyunya tadi 2 kulah biasanya berubah baunya.
Tapi karena tuh cukanya cuka basi pulang misalnya lah, kalau lo kada berubah, nah tapi seandainya cukanya normal nanti ya berubah, nah kada usah dipakai kalau kita yakin kayak itu. Tapi ini hukumnya ada wajib juga Bang. Kalau yang wajibnya kita melihat secara fakta undistrictnya sebenarnya kita lihat memang Bang tadi ini kakak kayu guguran cuka, tapi dilihat Bang cium-cium kada bau cuka, rasanya rasa kada masam cuka, baunya kada bau cuka, warnanya kada warna cuka, kayak apa nih langsung bawa bodoh boleh kalau yakin arahnya ke situ. Jadi ini tasarapian ya lah. Kalau ini masalah kada nampak, amun nyata benar masam itu kan bukan tasarah kita, dan ini memang kada boleh dipakai. Ini masalahnya takdir tadi, kamasukan cuka tapi kada bau cuka, kamasukan kasumba harusnya habang tapi kada warna habang, pahamailah. Nah ini. Dan jika ada sifatnya air yang hilang itu warna, nah yang hilang itu warna sifatnya, maka ditakdirkanlah sifat yang najis yang gugur tadi nih. Nah dan jika ada sifat najis yang hilang itu warnanya, maka ditakdirkanlah ia bersifat dengan warna yang keras seperti warna darah misalnya. Tatamulah yang ulun baca nih, tamuilah. Dan jika ada sifatnya yang hilang itu rasa, maka ditakdirlah ia bersifat dengan rasa yang keras. Arti keras itu mencolok seperti rasa cuka. Nah sudah tadi dijelaskan nih. Demikianlah dikiaskan pada yang hilang dua sifat daripada segalian sifat. Nah masalah ini diambil daripada ibarat kitab Tuhfah dan ibarat Hasyiah Sibru Malisi. Nah jadi kita lihat oh ini keguguran sesuatu harusnya mencolok benar, berubah rasanya, tapi rasanya hilang, maka ditakdir dengan sesuatu rasa yang mencolok, rasa cuka. Kalau rasanya, kalau cukanya seini pasti sudah berubah tuh, sedangkan bendanya tadi seito jumlahnya, oh berarti kada usah dipakai. Pahamailah, sudah penjelasannya dahulu, sudah membacanya aja berdua tadi. Dan jika mengubahkan najis itu akan setengah daripada air yang 2 kulah atau lebih, dan tiada berubah setengah air sisanya, maka yang berubah itu najislah ia. Nah ini pulang kasus baru pulang. Nah kasus baru, banyunya memang 2 kulah kaguguran najis, tapi yang berubah nih itu separuh. Udah kayak babatas nang itu kan ada lo babatas, nah separuh aja yang berubah, separuhnya kada berubah. Nah maka jasidin yang setengah yang berubah itu najislah ia yang berubah. Adapun setengahnya yang tiada berubah itu ditilik dilihat. Maka jika ada ia banyak, dapatlah tulisannya, maka kekallah ia atas sucinya. Dan jika ada ia sedikit, maka yaitu najislah. Demikianlah yang tersebut di dalam Tuhfah dan Nihayah. Artinya pahamnya gini lah, ini banyu sekulam ganal. Alah, ini contohnya pulang nah. Di sini luar biasa mencontohkan sampai yang lilip ya, kalau ini kolamnya kolam ganal. Mau diperkirakannya ini ada 2 kulah pang lebih nih. Kalau 2 kulah ada kalau dibahas lagi nih. Ada pembahasannya ini anggaplah misalnya banyunya tuh 4 kulah lah, 4 kulah kaguguran najis saimbir tahi cacak. Nah saimbir tahi cacak, sekali kita lihati, kita tilik, kita itu dianalisa, oh sekalinya yang berubah yang dicampuri oleh najis tadi hanya 1 kulah, kan babatas nih 1 kulah aja yang berubah. Sedangkan yang sisanya ini asal inya lebih 2 kulah lah, asal yang sisanya nih yang kadang-kadang najis asal lebih 2 kulah suci. Tapi kalau yang sisanya yang kadang-kadang najis nih kurang dari 2 kulah najis. Tadi kan sakulah aja nih yang kadang najis nih, walaupun ini bergabung juga, tapi 1 wadah. Tapi sisanya tadi 3 kulah, kan tadi 4 nih. Nah karena yang walaupun 1 wadah kaguguran najis,
Ini berubah sudah, bau najis, bau teh cacak, warnanya segala macamnya. Yang sisa 3 kulah nih, yang sisanya tuh kada berubah. Kayak apa caranya yang merubah itu, yang membatasi itu ya kalau. Nah cuma kita lihat ini lebih 2 kulah, kita hitung-hitung. Nah suci nih. Tapi kalau yang sisanya nih walaupun kada najis, walaupun kada bau najis, warnanya kada warna najis, sifatnya pun yang seluruhnya suci, apa kebersih, terhindar, kada terkontaminasi ya kita. Tetapi kurang 2 kulah, maka dihukumi najis juga. Kenapa? Satu tempat bang. Paham ya lah. Nah ini satu tempat permasalahannya. Dan maka diketahui daripada yang tersebut itu bahwasanya air yang tenang lagi jinak. Nah airnya tenang lagi jinak, danau ya lah, danau Toba misalnya. Tetapi adalah ia luas sekira-kira, maksudnya yang mana lebih ia daripada 2 kulah. Oh danau Prambanan. Nah itu candi danau, candi lah itu lain danau. Salah sambet. Candi Prambanan, danau aja kita, danau biru, ada danau biru di sana di daerah mana tuh. Nah ini dia danau biru jalan. Nah lalu yang mana lebih ia daripada 2 kulah, apabila berubah setengahnya dengan najis, haruslah memakai setengahnya yang tiada berubah. Jika ada ia banyak, sekira-kira ada ia 2 kulah atau lebih, sisanya tadi. Pamelah. Nah itu. Dan jika ada ia hampir dengan air yang berubah sekalipun, walaupun ia satu tempat dengan banyu tadi, dengan banyu yang berubah dengan najis tadi sekalipun, arti hampir itu satu tempat dengan banyu yang berubah tadi. Nah, dan telah terdahulu perkataan bahwasanya, dan telah terdahulu penjelasan, maksud perkataan itu penjelasan, bahwasanya jika jatuh najis ke dalam air yang 2 kulah atau lebih, yang tiada berubah air itu dengan dia najis tadi, haruslah bagi seseorang mengambil dan memakai, arti harus itu bolehlah bagi seseorang mengambil dan memakai air yang hampir dengan najis tersebut, dan tiada wajib atasnya mengambil yang terjauh daripadanya. Artinya kan usah menghindar-hindar, asal jangan najisnya yang dicibok gitu kan. Dan jikalau jatuh najis ke dalam air yang berubah dengan benda yang suci. Nah, ini lain lagi pemahamannya nih. Ini banyu lebih 2 kulah juga. Tapi banyu tadi tercampur dengan benda yang lain, tercampur juga lawan najis. Oh, berarti najis ada di situ, gula juga 1 kilo ada di situ. Gula itu kan benda yang suci nih, yang tiada memberi mudarat. Kenapa tiada memberi mudarat gula yang gugur 1 kilo ke dalam wadah tadi? Karena inya mencapai 2 kulah, maksud tiada memberi mudarat. Lah, yang tiada memberi mudarat ia akan dia hendaklah ditakdirkan. Nah, diperkirakan di kita. Jadi wadah tuh lebih 2 kulah berisi banyu, kaguguran gula 1 kilo, kaguguran najis juga di situ. Bahwa air, maka ditakdirkan bahwa air itu tiada berubah ia dengan benda itu. Nah, kita lihat dulu. Apabila inya kita lihati jilat-jilat kada bau, kada rasa manis, baunya kada bau gula. Ya kalau yang banyu yang 2 kulah tadi nih atau lebih tadi nih, lebih 2 kulah, betul warnanya kada warna gula. Nah, suci sudah, artinya kan tak menang sudah dari urusan gula tadi. Nah, itu. Kemudian maka jika ditakdirkan mengubahkan najis itu akan dia pada ketika itu, maka air itu najis lah. Tapi sekalinya dari sisi najis kalah ada bau najisnya. Nah, itu jelas ya sudah ya kan nih. Maka ya hukumnya najis lah ya air itu. Atau misalnya banyu yang mencampuri banyu yang 2 kulah tadi, oleh banyu juga, tapi banyunya itu banyu suci, banyu satrup kah misalnya. Nah, berarti kan ada 2 kekuatan di situ ya kalau. Pertama kekuatan najis, kedua kekuatan satrup. Kayak apa caranya ini aja. Nah, kayak apa caranya kalau saya pikirkan yang dipakai habis kisah. Ya kalau daripada menganalisa mau pikiran. Nah, jadi malakan gitu. Nah, najis kada. Nah, kita ada bisa tanaman, siram tanaman selesai. Jangan jadi buang sia-sia siram tanaman. Nah, atau dibalikkan ke padang iwak ya lah. Membingungan iwak tuh. Dan jika tiada mengubahkan ia akan dia, tiada mengubahkan najis itu akan banyu tadi pada ketika itu, maka air itu sucilah ia. Nah, suci juga pulang. Suci.
Masalah, nah masalah belum sedikit lagi lah. Jikalau bakami seseorang ke dalam air yang banyak, ini sengaja bakami atau kada sengaja bakami lah. Jikalau seseorang berkami ke dalam air yang banyak, sungai lah anggap, maka terpercik merancingan di kita, terpercik sesuatu daripada air itu kepada tubuhnya. Oh, banyunya ini banyak, lebih 2 kulah 10 kulah lah, danau lah atau telaga kah, bakami kita di situ. Sekalinya banyu yang kita kami itu mencurat ke tubuh kita atau ke pakaian kita atau ke kain, tiadalah najis iya. Nah, asal jangan banyu kaminya yang curat lah. Mun banyu kaminya mah bulik ke kita juga itu nah tetap najis. Ini banyunya, banyu sungainya nih toh atau banyu telaganya itu nah mencurat ke baju, maka tiadalah najis iya, melainkan jika diyakinkan bahwa yang terpercik itu daripada kamihnya juga, nah maka najis disini. Dan jikalau dijatuhkan najis yang keras seperti tahi kutila itu istilah bahari orang paham ya sudah, tahi kutila tahi yang keras bener, punya dijatuhkan tokol kada pecah, punya salah tokol ini bisa patah. Tahi kutilan ini orangnya itu sudah pangarasan bila bahira karas tahinya juga. Nah, tahi kutilan, tahi yang sudah yang memang lawas tuh nah, tamakan apakah kok? Nya pamakannya kayak wasi. Lalu tahinya karas, tahi kutila ke dalam air yang banyak, maka terpercik sesuatu daripada air itu kepada sesuatu badannya, tiadalah ia menajiskan akan dia. Nah, dengan catatan bukan tahinya yang kena badan, bukan kamihnya yang kena badan, tapi banyunya aja. Ada apa-apa ya, ada betakon aku ya guru tadi kamih itu aja sekalinya merancingan guru, tapi yang merancingan itu banyunya aja, banyu yang di bawah tadi nih ke badan ke tapi kayak apa guru aja. Emang kita yakin kada kamihnya yang kena awak kita, banyunya yang di situ aja, nah itu boleh aja. Ada bapak nih dia sidin nyala jadi gini betakon pulang itu padahal sudah ada dijelaskan sidin nyala. Nah itu masalah pertama. Masalah yang kedua, jikalau seseorang beristinja dengan batu, imbah bakami kah, imbah bahira kah, tapi beristinjanya dengan batu. Nah itu ada pembahasan tersendiri lah. Belum dibasuh lawan banyu lagi nih, hanyar dengan batu beristinja dengan batu jua, kemudian maka menyelam ia ke dalam air yang kurang daripada 2 kulah. Nah apakah dicari bakal menyelam di situlah, maka air itu najis lah. Nah, jadi najis, banyunya kurang 2 kulah, kita menyelam di situ, otomatis kan basah lo yang kubul dober nih, tak campur di situ, nah, jadi najis, banyu tuh ada bodoh lagi. Kenapa tadi ya? Cakanya kita sawakan bersih aja, biar kita menyelam, itu ada bapak. Menyelam banyu kurang 2 kulah, ada bapak, asal jangan berniat wajib aja lah, menyelam biasa aja toh, belum kada ada berniat apa-apa, lalu itu kita banyu bau-bau tuh boleh ya. Asal jangan berubah bau, warna dan rasa, dan yang berubah boleh nih tuh. Nah itu masalah apa? Masalah yang terakhir. Masalah jika jatuh najis yang beku ke dalam air yang genap 2 kulah. Nah ini pentingnya nana. Jika jatuh najis yang beku yang keras ke dalam air yang genap 2 kulah, arti genap tuh pas, tulis di bawah genap tuh pas 2 kulah. Kada ada lebihannya, punya setitik kada lebih. Genap 2 kulah, tiadalah lebih daripadanya, artinya kada lebih dari 2 kulah nih pas, dan tiada berubah air itu dengan sebab dengan dia najis tadi. Jadi banyunya pas 2 kulah, kaguguran tahi misalnya, tapi tahinya tadi karas juga di situ. Kemudian maka menggayung, nah masalahnya nah, kemudian maka menggayung seseorang daripada air itu dengan timba umpamanya, maka ditilik. Nah, otomatis kan bila inya digayung dengan timba, banyu itu kurang ya kalau digayung dengan timba bang. Nah. Jakanya kita di situ-situ aja bodoh, banyu tak bulik-bulik ada apa-apa, ada kurang nih. Tak bulik-bulik. Boleh aja kita bodoh di situ, tak bulik-bulik, tapi ini ditimbanya. Nah, maka ditilik, dianalisa di sini. Jika tiada termasuk najis itu ke dalam timba. Nah, najis yang ada mencampuri 2 kulah tadi nih. Kita ada termasuk dalam timba kita lah serta air itu, maka batin timba serta air yang di dalamnya itu suci juga.
karena bercerai ia daripada air yang tertinggal sebelum kurang ia daripada 2 kullah. Adapun zahir timba maka yaitu najis sebab berhubung dengan air yang tinggal yang berhubung ia dengan najis, kemudian daripada kurang ia daripada 2 kullah. Dan jika termasuk najis itu ke dalam timba serta air maka adalah hukumnya akas. Akas itu kebalikannya. Yang tersebut itu yakni batin timba serta air yang di dalamnya itu najis dan zahirnya serta air yang tertinggal itu suci juga. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Mughni Khatib Syarbini. Paham lah pian? Nah, sahdan gitu situ lah. Nah, cuma mau menjelaskan ini nah, yang ini nah, yang masalah yang ketiga nih. Nah, ini aja nah caranya nah. Nah, ini banyu loh kok. Minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting juga nih. Ini banyu ini pas 2 kullah nah. Pas 2 kullah lebih, kada lebih. Mun kurang jelas saya sudah kada dipandar lagi nih. Pas 2 kullah. 1 titik kada lebih. Sakalinya keguguran najis. Najisnya karas. Kelihatan najisnya di situ. Betukul. Nah, lalu kita ambil banyu satimba seimber yang cibukan tuh. Nah, tak sakalinya di dalamnya di dalamnya apa? Di dalamnya timba kita tadi, gayung kita tadi, kita lihati kada tak umpat najis. Najisnya tak ke bawah. Lah. Nah, kita ambil. Nah, maka di sini ada 2 hukum. 2 hukum. Hukum pertama, hukum banyu yang ada dalam timba yang halus ini. Nah, kayak apa hukumnya? Hukum banyu yang ada di dalam timba yang halus nih hukumnya suci. Termasuk bagian yang dalam timbanya. Nah, tetapi di sini kan jadi kurang 2 kullah. Karena kurang 2 kullah, sedangkan najis ada, peraturannya bila kurang 2 kullah dan najis hukumnya najis. Nah, jadi najis di sini. Nah, sedangkan timbanya bang, ini timbanya misalnya nah. Timbanya nih yang di dalamnya ini banyunya suci dan imber yang bagian dalamnya suci, sedangkan yang bagian bawahnya ini najis. Kenapa di sini ada najis ya? Karena ini tadi tak angkatnya banyu di sini dalam keadaan terpisahnya tadi dalam keadaan masih 2 kullah. Sedangkan di sini tak pisahnya sudah dalam keadaan terpisah dari yang kurang dari 2 kullah. Pahamlah? Nah, ini hukum pertama. Hukum kedua jadi akasnya kebalikannya. Kebalikannya ini kita cebok pulang lah. Nah, ini kan ada tadi najis loko yang karas. Ini gayung. Kita timbai tak sakalinya bacungol najisnya tak angkat tak ke dalam sini. Berarti ini kada ada najis ke sini. Nah, di sini kada najisnya tak ke dalam timba. Kayak apa hukumnya? Nah, yang jadi najis itu yang dalam banyu di sini. Nah, dalam banyu sini, banyunya nih benajis. Itu pulang dalam bagian batin dari timba yang gayung ini najis juga. Nah, sedangkan di sini suci. Ini pun suci juga. Nah, tapi syaratnya najisnya karas tadi pemahamannya. Paham ya lah? Nah, coba kena di rumah. Tapi karas tadi kan karas tadi kada tahambur mutahambur kada lain kisah lagi nih. Nah, wallahu a'lam.